Pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami mau menaruh hati kami. Kami mau menaruh pikiran kami Tuhan. Hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal hingga pada akhirnya. Biar nama-Mu saja yang boleh ditinggikan. Dan biar setiap pujian yang kami naikkan membawa mujizat bagi kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh diberi kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan yang kita perlukan. Setiap hari kita perlu kasih-Nya. Haleluya. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti.
setiap kita melewati segala hal. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. Your love is enough. Sorak-sorak menyala Tuhan kita. Sebab kami tahu Tuhan, kami ini milik-Mu, dan kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat, yang tekun, dan yang setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Dengan taat aku berdoa pada Yesus. Biar setinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dengan taat aku berdoa pada Yesus. Biar setinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku, dekat Allah saja. Hanya dekat padamu Tuhan jiwa kami tenang. Kau Allah yang memelihara kami, Kau Allah yang menjaga setiap kami Tuhan. Dekat Allah
kami Tuhan. Semua perbuatan-Mu itu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kami itu sangat-sangat ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan Tuhan, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman percaya katakan, sungguh kami percaya. Percaya. Yes Lord. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat
Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Bebaskan Roh-Mu. Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita. Buka hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Oh, shikarama sharararama shikarararama sharararama shararama. Oh, Yesus Tuhan, kami percaya. Percaya kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya penuh. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami berpegang teguh pada janji-Mu. Saat kami menyembah, kami boleh dipulihkan. Ada kuasa yang hadir tengah-tengah kami. Ku percaya tiada yang mustahil. Ku percaya tiada yang mustahil. Aku percaya tiada yang mustahil. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya di sana I will worship Jesus, you are my King. 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 And I will worship you. kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh setiap kami. Oh, kami percaya Kau pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. apa yang kami percaya Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Yesus Rajaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu Yesus Rajaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu Yesus Rajaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah kemurahan-Mu. Kami ucapkan syukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Berikan kami tanah hati yang subur, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Bajak tanah hati kami, agar firman ini bertumbuh, berbuah. Jadikan kami pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan, amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema masa depan yang cerah. Bergantung pada cara pandang. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang 18, saudara baca yang ke-19. Kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantaran untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, setiap manusia hidup adalah suatu perjalanan yang panjang. Setiap manusia harus mengenal bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Dan hidup ini seperti di padang gurun yang tidak terhindar dari mara bahaya. Maka dari itu kita harus waspada. Terkadang kita menghadapi badai topan. Di padang gurun banyak sekali tantangan, rintangan, badai yang berkesinambungan. Tiba-tiba ada badai topan yang sedang mengancam. Dan tiba-tiba tak terhindar oleh ancaman binatang yang buas. Kadangkala kita harus menghadapi panasnya terik matahari sehingga kita kehausan. Jika kita tidak menemukan mata air, maka ada ancaman kita akan mati kehausan. Kadangkala kita bisa kehabisan persediaan makanan di tengah padang gurun yang bisa mengancam mati kelaparan. Maka dari itu, kita semua harus sadar, itulah gambaran dari kehidupan kita sebagai manusia hidup yang tidak luput dari masalah. Mungkin masalah yang saudara hadapi, tiba-tiba bisnis saudara mengalami kegagalan. Atau saudara sedang mengalami pergumulan suami yang tidak bisa menjadi contoh bagi kehidupan saudara. Atau saudara menghadapi suami yang otoriter. Atau istri selalu membandingkan income suami dengan orang lain. Sehingga di dalam rumah itu sudah tidak nyaman lagi. Maka terjadilah konflik. Maka terjadilah sebuah persoalan. Tanpa disadari, damai sejahtera itu hilang. Atau kita ada pergumulan anak yang tidak mau taat kepada orang tua.
maka orang tua kehabisan akal untuk mendapatkan jalan keluar. Dengan kekecewaan dan putus asa yang sedang mengancam di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita sering lupa bahwa justru masalah yang membuat kita menerima kuasa mujizat. Bila kita berdoa dengan mengandalkan Tuhan. Kerap kali kita lupa bahwa masalah itu membuat kita menjadi sehat. Masalah itu membuat kita menjadi dekat sama Tuhan. Masalah itu membuat kita menjadi orang yang tangguh menghadapi masalah itu sendiri. Tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kerap kali kita selalu mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita sering mengingat kegagalan-kegagalan yang pernah kita hadapi. Mungkin bisnis kita sudah kita bangun sekian tahun lamanya. Dan diakhiri oleh kegagalan. Diakhiri dengan kebangkrutan. Mungkin juga kita mengalami kepahitan. Karena kita menemui orang-orang yang menyakiti kita. Hati kita tersakiti karena dikhianati orang yang dekat pada kita. Maka saudara tanpa disadari bahwa kita mengalami kecut hati yang berlebih-lebihan. Sehingga kita mengasihi diri sendiri. Tanpa terasa bahwa kita terjerat oleh iblis. Agar kita terus berlama-lama untuk tenggelam di dalam kegagalan. Dan tidak ada keberanian untuk bangkit. Maka dari itu saudara. Di Ulangan pasal 4 ayat 40 berkata demikian. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 40 mengatakan. Jika engkau sedang mengalami persoalan. Jangan pernah takut. Jangan pernah merasa gagal. Pegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Jika saudara berpegang dengan perintah Tuhan, maka terjadilah sebuah perubahan. Alkitab mengatakan pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ingat saudara, firman itu adalah Allah. Pada waktu saudara berpegang pada ketetapan, imanmu akan bangkit. Dan Tuhan katakan, hari ini ada kuasa. Hari ini ada mujizat. Hari ini ada terobosan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar ada 3 langkah menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Yang pertama saudara, memiliki visi Tuhan yang jauh ke depan. Saudara, ada perbedaan visi manusia dengan visi Tuhan. Tuhan mempunyai visi berbeda dengan manusia. Visi Tuhan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi manusia dapat melakukan visi Tuhan jika manusia berpegang dengan ketetapan firman Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengajar untuk memiliki cara pandang ilahi. Cara pandang ilahi itu adalah pembaharuan. Kata pembaharuan adalah suatu perubahan. Perubahan dari tidak baik menjadi baik. Perubahan yang jelek jadi baik. Perubahan yang jadi krisis berubah menjadi terobosan. Banyak yang mengatakan tidak mungkin ini bisa terjadi keadaanku. Keadaanku sudah kronis. Keadaanku sudah tidak mungkin bisa ada jalan keluar. Tetapi perlu saya sampaikan. Bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Dikatakan lihat. Tuhan mengatakan lihat. Itu pesan Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Artinya saudara, Tuhan memberi pandangan yang jauh ke depan, yang mana saudara belum tahu. Tuhan sudah tahu. Maka dari itu kalau kita baca di dalam ayat ke-19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya pandangan yang begitu jauh, pandangan ilahi yang begitu jauh, yang manusia belum bisa menjangkau, tapi sudah mulai bertumbuh. Dan Tuhan mengatakan, belumkah kamu mengetahui? Saudara dan saya pasti akan mengetahui kalau kita manunggal dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, saya katakan visi ilahi harus dimiliki orang percaya. Kata belumkah kamu mengetahui? Artinya saudara, sesuatu yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Artinya saudara, kita membutuhkan iman. Kita membutuhkan iman percaya kepada Dia. Bahwa Dia sudah sediakan sesuatu yang baru. Yang sudah tumbuh secara mata rohani. Secara spiritual. Dengan memiliki iman yang sejati, yaitu kalahkan keadaan yang buruk. Saudara, kelap kali kita melihat keadaan. Keadaan tidak mungkin. Keadaan tidak bisa. Keadaan sudah gagal. Tapi bagi Tuhan, kalahkan keadaan yang buruk dengan menggunakan cara pandang Allah. Yaitu melalui firman untuk membangkitkan iman. Saudara melihat, memang keadaanku buruk. Memang keadaannya sudah kronis. Memang tidak ada jalan keluar. Tetapi jika Allah bersertaku, siapakah musuh aku? Jika Allah bersama dengan aku, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara, mungkin bisnis saudara, keadaan bisnis saudara sangat buruk. Sesuatu yang tidak mungkin saudara bisa membayar hutang. Mungkin semua supplier sudah menyetop. Supplier sudah menghentikan supply barang kepada saudara. Mungkin saudara sudah tertekan. Semua orang pada menagih hutang kepada saudara. Tapi hari ini saya perlu sampaikan. Jika saudara mempunyai cara pandang yang berbeda. Mempunyai cara pandang secara ilahi. Keadaan memang buruk. Tetapi firman Allah mengatakan, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Mungkin keadaan kesehatanmu sedang mengalami penyakit yang kronis. Dokter sudah angkat tangan. Keadaanmu sudah makin hari makin tidak baik. Saya perlu sampaikan pada saudara. Jangan melihat keadaan. Karena iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan saudara. Supaya iman saudara roboh. Tetap lihat kebesaran Tuhan. Jika saudara terus melihat besarnya persoalanmu, iblis akan mengalahkan saudara dengan keadaan saudara. Mungkin keadaan rumah tangga saudara sudah hancur. Tetapi saya perlu sampaikan, gunakan cara pandang Allah yang berdasarkan firman yang disertai iman. Maka mujizat akan terjadi. Yang kedua saudara, setiap pembaharuan adalah kerinduan Tuhan yang memiliki tujuan agar Allah dimuliakan. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dari padang gurun dirubah menjadi jalan. Itulah gambaran sesuatu masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Maka hanya Tuhan yang Maha Kuasa
yang dapat memberi jalan keluar. Saudara, di dalam kitab Yesaya 43 yang mengatakan bahwa padang gurun dirubah menjadi jalan. Saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Karena di padang gurun dibuat jalan dengan mudah, badai itu menutup. Dengan mudah. Padahal untuk membuat jalan di padang gurun itu membutuhkan sesuatu alat yang sangat-sangat canggih pada akhir zaman ini. Tapi Tuhan hanya sepatah kata. Tuhan katakan, padang gurun diubah menjadi jalan. Artinya sebesar berapa masalahmu, jika Tuhan mengucapkan sepatah kata, berubah, maka terjadilah perubahan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Dari padang gurun dirubah menjadi jalan. Itulah gambaran suatu masalah yang tidak ada jalan keluar. Maka hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memberi jalan keluar. Padang belantaran dirubah menjadi sungai. Itu adalah gambaran yang bisa kita pelajari. Yang mana dikatakan sesuatu yang sudah mati dirubah oleh Tuhan menjadi berkat. Dengan tujuan memberi minum seluruh binatang dan umat pilihan. Yaitu orang benar. Mungkin bisnismu sedang bangkrut. Mungkin rumah tanggamu sudah hancur. Mungkin penyakitmu akut. Jangan takut. Bangkit. Yang mati bisa bangkit. Tuhan akan merubah masalah menjadi berkat. Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya mengalami mujizat dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, saudara, Tuhan membentuk karakter umatnya akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara perhatikan, Tuhan membentuk karakter kita mempunyai tujuan. Supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan membentuk karakter kita dengan firman yang dilakukan. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara perhatikan di ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan terobosan, saudara harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan bisa saudara dengar? Kerap kali kita keliru, saudara. Suara Tuhan senantiasa dikonotasikan dengan secara audible. Tidak selalu demikian. Suara Tuhan bisa sewaktu saudara membaca firman Allah. Hati saudara disentuh Tuhan. Itu suara Tuhan. Pada saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara mendengarkan khotbah,
dan hati saudara tersentuh dan saudara merespon dengan melakukan, maka saudara akan mengalami sebuah perubahan. Suara Tuhan bicara tentang bagaimana saudara berani membayar harga. Suara Tuhan itu bicara tentang pada waktu saudara mendengarkan suara Tuhan melalui firman, melalui teguran, dan saudara merespon ini dengan melakukan setiap firman dengan setia, maka harga yang saudara bayar akan mengubah keadaan saudara, mengubah masa depan saudara. Saya masih teringat pada waktu Yusuf, dia mendapatkan visi ilahi. Dia mendapatkan sebuah visi dari Tuhan bahwa dia akan diangkat sebagai pemimpin. Dia ceritakan visi ilahi. Dia ceritakan kepada saudaranya. Semua orang tidak bisa menerima. Tetapi Yusuf bisa menginterpretasikan. Yusuf bisa mengenal. Itu adalah visi dan suara Tuhan. Maka dari itu pada waktu dia menerima visi itu, dan dia sampaikan ada harga yang harus dia bayar. Pada waktu itu semua orang hatinya benci dengan Yusuf. Saudara-saudaranya semuanya merasa bahwa Yusuf ini anak yang dimanjakan. Maka timbullah keinginan untuk membunuh Yusuf. Maka pada suatu hari Yusuf sedang berjalan mencari saudaranya. Dan mereka membuat suatu persekongkolan untuk membunuh Yusuf. Yusuf dibuang. Hampir dibunuh, tapi tidak jadi dibunuh, dibuang di dalam sumur. Yusuf tidak sampai mati. Dan Yusuf dijual kepada orang Ismail. Dijual jadi budak. Dan dibeli oleh Potifar. Kalau saya sebagai Yusuf pada waktu itu, mungkin hati saya tidak bisa menerima. Mungkin saya tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam mengasihi diri yang berlebihan. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf marah. Yusuf dendam. Yusuf kepahitan. Tidak, saudara. Dia dijual sebagai budak. Dia jadi budaknya Potifar. Sampai jadi orang yang dikenal, saudara. Inilah kehebatan Yusuf, saudara. Walaupun dia dijadikan budak, dia tidak tenggelam di dalam masa lalunya. Dia dianiaya, dia disakiti, dia dihina. Dia tidak merasa bahwa dia tenggelam di dalam kesedihan. Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Tapi dia lihat hari ini. Dia lihat hari ini adalah hari pembaruan. Hari ini adalah hari mujizat. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, masalah, jangan lihat yang dahulu. Dahulu tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. Bahkan akan menjatuhkan kehidupan saudara. Jangan takut dengan masa depan saudara. Belajar seperti Yusuf. Dia menerima pembaruan pada hari ini. Dia diangkat jadi budak. Dia mau menjadi budak yang terbaik. Dia lakukan setiap perintah dari pemimpinnya. Dia mempunyai integritas. Dia mempunyai kejujuran. Dan dia takut akan Allah. Maka Allah menyertai dia. Dia tidak tenggelam di dalam kesedihan. Dia tidak tenggelam di dalam kekhawatiran masa depannya. Dia mengucapkan syukur. Dia mengucapkan syukur hari ini adalah hari kemenangan. Saudara, jangan melihat keadaan buruk saudara. Hadapi keadaan buruk saudara dengan kuasa Tuhan. Katakan dengan keadaanmu. Hari ini adalah hari kemenangan bagi aku. Yusuf berusaha menjadi budak yang terbaik.
Dari budak dia dipromosi menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar. Setelah dia dipercaya oleh Potifar, istri dari Potifar melihat Yusuf begitu cakep, maka dia ada keinginan untuk merayu Yusuf, untuk mengajak Yusuf berzina. Tapi Yusuf menolak. Dia kalahkan kedagingannya. Dia punya integritas. Dia dipercaya oleh pemimpinnya. Dia dipercaya oleh tuannya untuk menjaga seluruh rumah Potifar, termasuk istrinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Yusuf menolak, dia dibalik, dia difitnah bahwa dia ingin memperkosa istri Potifar. Yusuf dipenjara, saudara. Tetapi Yusuf berusaha. Dia tidak melihat masa lalunya. Dia tidak tenggelam di dalam kesedihan. Dia tidak mengingat-ingat hal yang dahulu dan zaman purbakala. Dia ingat hari ini. Hari ini kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di penjara, dia dipercaya menjadi orang yang terbaik. Menjadi narapidana yang terbaik, bahkan memegang kunci. Dipercaya oleh kepala lapas. Dipercaya untuk mengatur semua barang-barang milik penjara, saudara. Saudara, ini adalah gambaran. Kalau kita selalu memikirkan yang dahulu, saudara tidak akan bangkit. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf mengingat hal-hal yang dulu dan purbakala. Dia ingat, hari ini aku harus melakukan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, akhir kata, Yusuf sampai ke Firaun. Dia menjadi orang yang dipercaya karena dia bisa menginterpretasikan bahwa akan terjadi sebuah kelaparan. Dan dia mengatakan, Firaun mengatakan, tidak ada orang yang seperti dia. Karena dia disertai oleh Allah. Maka dari itu, saudara, bagaimana Yusuf bisa disertai Allah kalau Yusuf tidak bisa mendengar suara Tuhan? Yusuf bisa mendengar suara Tuhan karena apa? Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu, saudara, hari ini kalau saudara mendengarkan firman Allah, kalau saudara sedang mengalami keterpurukan, bangkit. Jangan tenggelam di dalam masa lalu, saudara. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini yang menentukan masa depanku cerah jika aku mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya punya pengalaman, yaitu pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan, saudara. Pada satu saat di suatu perkumpulan, saya dikhianati oleh beberapa teman saya, saudara. Bahkan bawaan saya. Dan semuanya dibalik, saudara. Dan teman saya ini adalah orang yang saya percaya. Baik soal keuangan, segala-galanya saya percaya dia. Tetapi ada satu saat dia mengadu domba. Dia membuat banyak sekali rancangan-rancangan yang jahat. Dan rancangan ini merusak seluruh tatanan di dalam organisasi. Pada waktu saya menghadapi krisis,
saya mendapatkan berita yang tidak baik. Saya nggak percaya. Istri saya mengatakan ada sesuatu yang salah. Saya tidak percaya. Maka dari itu saya katakan, saya mau melihat sendiri. Saya berdoa, saya berpuasa, saya minta pernyataan dari Tuhan. Tuhan memberikan suara dengan jelas. Pada saat saya memeriksa, memang benar. Semua diputar balik. Saya difitnah. Saya dikatakan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Pada waktu saya mendengar itu, saya ingat firman Allah. Bahwa Yusuf 13 tahun diproses Tuhan. Dia tutup mulut. Silent is golden. Saya tidak mengadakan perlawanan. Saya diingatkan oleh Tuhan. Diam. Aku akan membuat padang gurun menjadi jalan. Aku membuat padang belantaran menjadi sungai. Saudara, waktu saya diam, saya tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Dan saya menunggu Tuhan. Dan Tuhan bekerja, saudara. Semua tatanan diubah oleh Tuhan. Yang dalam keadaan terpuruk diubah menjadi baik. Karena yang tidak baik menjadi baik. Saudara, apa yang terjadi? Yang tidak mungkin. Orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tidak lama. Mereka saling bertempur sendiri, saudara. Dan akhirnya, saudara, mereka semua berubah. Mereka bertobat. Mereka mengambil keputusan untuk berubah. Karena apa? Jalan yang mereka lakukan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau waktu itu saya mengingat hal-hal yang dahulu, saya ingin membalas, saudara. Kalau pada waktu itu dia mengadakan pemberesan dan saya tidak bisa melepaskan begitu saja. Tetapi saya belajar dari Yusuf. Saya tidak mengadakan sebuah pembalasan, bahkan saya mengasihi dia. Ada harga yang harus saya bayar. Pada saat saya berjumpa dengan orang itu, saya peluk dia. Saya berkati dia. Dan saya punya sakit penyakit hilang, saudara. Perubahan signifikan di dalam kesehatan saya. Perubahan hidup saya. Cara pandang saya berubah. Itulah yang dikatakan pembaruan. Tuhan ingin kita supaya kita berubah. Mempunyai karakter seperti Kristus. Terang yang ajaib menerangi kehidupan kita. Saya percaya kesaksian ini akan mengubah masa depan saudara. Selamat praktek kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, jika saudara ingin mengalami terobosan untuk menghadapi masa sukar saudara. Yang pertama, memiliki visi Tuhan yang jauh ke depan.
Kadangkala kita tidak bisa menginterpretasikan visi yang Tuhan berikan pada kita. Kadangkala kita tidak mengerti. Tapi kalau kita melakukan setiap firman Allah, maka saudara akan melihat dan saudara akan dibukakan visi Tuhan dengan jelas. Dan yang kedua, jika saudara ingin mengalami terobosan, saudara harus mengerti setiap pembaruan, setiap perubahan adalah kerinduan Tuhan yang memiliki tujuan agar Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, saudara, Tuhan membentuk karakter umatnya agar memberitakan kemasyuran. Tuhan punya tujuan. Karakter kita diubah melalui persoalan, melalui masalah, supaya kita mengandalkan Tuhan. Jika saudara mengandalkan Tuhan, melakukan setiap firman, maka karakter kita terbentuk. Ada terang yang ajaib, terang di atas kehidupan kita. Maka saudara memasyurkan nama Tuhan. Saudara akan menginjil secara instan, secara otomatis. Orang melihat ada apa orang ini? Ada Tuhan. Saya percaya, jika saudara melakukan ketiga rahasia ini, masa depan saudara cerah dan penuh harapan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur. Karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Setiap saudara yang sudah mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan dalam hidup saudara. Ekonomi mengalami krisis. Usaha saudara akan mengalami kebangkrutan. Saudara tertekan. Atau mungkin saudara divonis oleh dokter, penyakitmu sudah akut. Sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami kehancuran. Perlu saya sampaikan, jangan takut. Tuhan punya kerinduan untuk mengubah yang tidak baik jadi baik. Supaya saudara memberitakan Injil. Supaya saudara menjadi terang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Mungkin ekonominya sedang mengalami krisis. Tuhan jamah. Ajari mereka melakukan ketiga rahasia kerajaan Allah. Mungkin bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Atau rumah tanggamu sedang mengalami kehancuran. Jangan takut. Bersama dia ada pembaruan. Bersama dia ada jalan keluar. Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Pulihkan. Pulihkan rumah tangganya. Pulihkan kesehatannya. Pulihkan ekonominya. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang belum mengenal Yesus, saudara menerima Yesus, bonusnya keselamatan. Di bumi sampai di surga. Setiap saudara yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap saudara yang mengangkat tangan, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mengenal Engkau. Aku bertobat. Dan aku melalui mulutku, aku mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku percaya, aku akan dibaptis. Dan aku akan menerima keselamatan yang kekal. Di bumi sampai di surga. Jamah Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat.
Dan bagi setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara bisa datang ke gereja yang terdekat untuk mendapatkan konseling, baptisan, supaya saudara dibaptis dan saudara menjadi manusia yang baru. Dan masa depanmu cerah dan penuh harapan. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Kembali kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari bersama satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditabur Tuhan. Biarlah firman yang ditabur boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Melalui persembahan kami, biarlah kerajaan-Mu semakin ditinggikan dan diperlebar di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas bantuan diakoninya yang rutin setiap bulan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pak Mur. Saya mengucapkan terima kasih buat diakonia yang diberikan oleh gereja. Sekali boleh manfaat membantu kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus memberkati HOG. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih selama ini mendapatkan perhatian luar biasa dari Gereja Betani HUG Sidoarjo di bawah pengembaraan Bapak Pendeta Willy Joseph. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga semakin diberkati dan pelayanan ini semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap banyak terima kasih atas diakoniannya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Salam, selamat siang. Terima kasih untuk Gereja HUG yang sudah ngasih saya diakonia. Terima kasih atas kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini diberi diakonia. Ya, semoga ini semakin maju dan tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan perhatian yang diberikan oleh Gembala dan seluruh jemaat House of Glory di tengah masa yang cukup sulit ini buat kami, dan kami boleh diberkati melalui bantuan yang diberikan oleh gereja selama ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan yang dikerjakan, semakin hari semakin diberkati, gereja semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Gembala atas berkatnya. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Reflects His glory. Love bring us victory. Never changes all the time. Love bring us all the light. Set us free from all the darkness. Love changes everything. Now I tremble at your name. Love will ever, never lead us into sin. Allah Bapa, Yesus mulia, puji hormat dan syukur. Shalom, hari ini Minggu 5 Desember 2021, Tresna Sesami Gereja HOG mengadakan kegiatan berbagi kasih untuk perkumpulan disabilitas Sidoarjo Mandiri. Gereja Tuhan diberkati, maka gereja juga ingin memberkati dan kiranya setiap yang dikerjakan, pelayanan yang dilakukan bisa menjadi dampak bagi orang-orang yang menerimanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah Bapa, Yesus mulia, puji hormat dan syukur. Allah Bapa, Yesus mulia. Terima kasih HOG atas bantuannya. Saya ucapkan untuk anak disabilitas, terima kasih bantuannya dari HOG. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih HOG. Terima kasih HOG. Saya dari perwakilan Ketua PDSM, saya sendiri Taufan Kurniawan, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Gereja HOG Sidoarjo. Sangat-sangat terima kasih. Semoga Gereja HOG semakin maju, juga semakin kompak, juga kita menjalin hubungan kemanusiaan. Terima kasih Gereja HOG. Haleluya, haleluya. Tuhan kita sungguh baik, teramat baik bagi kita semua. Sampai selama-lamanya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. It's a new day in my life. Created the one
sing for you, Jesus. Oh yeah. I wanna sing for you, Jesus. Oh yeah. I wanna sing for you, Jesus. Oh yeah. I wanna sing for you, Jesus. I wanna sing, I wanna sing, I wanna sing. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God. Sekali lagi, all the time, God is good.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. I need your love.